Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik. Kita bersuka cita karena kita punya Bapa yang mengasihi kita, menyayangi kita dan mencintai kita. Dia berikan nyawanya bagi kita di atas kayu salib. Dia pelihara kita, dia sertai kita, dia tuntun kita. Dan sekarang selanjutnya setelah kita menjadi milik kepunyaannya, apa yang harus kita lakukan? Selama ini tubuh kita ini dipakai menjadi alatnya iblis. Tapi sekarang setelah kita menjadi milik kepunyaannya, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan belajar dari 1 Petrus. Apa yang di 1 Petrus katakan? Pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan seterusnya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dikatakan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita mengalami terlebih dahulu kasih sayang Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebagai anak-anak yang masih minum susu, ingin air susu yang murni dan yang rohani, kita mulai belajar bertumbuh dan kita beroleh keselamatan. Di situ Tuhan akan mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami suatu pengalaman-pengalaman yang kita sebut kasih mula-mula. Bagaimana kita bersemangat, kita cinta Tuhan, kita siap melakukan apapun juga, dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Itulah yang disebut mengecap kebaikan Tuhan. Dan setelah kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, kita harus datang kembali kepadanya, yang batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Senantiasa, seperti di antara 10 orang yang sakit kusta itu, ada satu yang kembali menjumpai Yesus, mengucap syukur. Dia berlutut menyembah Yesus, mengucap syukur akan semua perbuatan Yesus dalam kehidupannya. Demikian juga setelah kita mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucap syukur dan kembali kepadanya. Setelah kita kembali kepadanya, apa yang kita lakukan? Maka selanjutnya di dalam ayat yang kelima dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Setelah kita tahu dengan benar, kita mengecap dengan benar-benar kebaikan Tuhan, sekarang inilah waktunya kita mempersembahkan diri kita untuk Tuhan pakai. Tuhan, aku ini batu hidup. Pakailah aku Tuhan untuk pembangunan rumah rohani, pembangunan rumah Tuhan, pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Selanjutnya Bapak Ibu Saudari, setelah kita mengecap kebaikan Tuhan, Tuhan minta kita untuk mempermuliakan namanya. Bagaimana kita mempermuliakan namanya? Dari pengalaman yang kita alami bersama dengan Dia. Karena tentu saja kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Suatu kali Petrus dan teman-temannya memasuki bait Allah. Di pintu gerbang bait Allah duduk seorang peminta-minta, pengemis. Dia meminta uang kepada Petrus. Tapi apa yang dikatakan Petrus? Emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang kupunya, yaitu nama Yesus, aku berikan kepadamu. Dan di dalam nama Yesus itu, aku perintahkan kau bangkit dan berjalanlah. Dia katakan emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya, yaitu nama Yesus. Ketika 5.000 orang datang mengikut Yesus berbondong-bondong, dan firman Tuhan katakan hari sudah malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Murid-murid berkata, kami tidak punya apa-apa. Coba cari apa yang kalian bisa berikan. Akhirnya muridnya mencari dan mereka menemukan dari seorang anak kecil 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Yesus menerima 5 roti 2 ekor ikan, dia angkat ke surga, mengucap berkat. Dan dia melakukan mujizat dari 5 roti 2 ekor ikan. Apa yang kau punya, itu yang kau pakai untuk mempermuliakan Bapa di surga. Engkau jangan lupa siapa dirimu. Di dalam ayat yang ke-9 1 Petrus pasal 2 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini perlu kita ingat, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita dulunya yang tidak mengenal Allah dipanggil, dipilihnya untuk mengenal Dia. Dan setelah kita mengenal Dia, kita berikan hidup kita untuk dipakai bagi hormat dan kemuliaan namanya. Begitulah perjalanan seorang Kristiani. Kita melalui proses, kita diselamatkan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa, kemudian kita menjadi milik Kristus. Setelah kita menjadi milik Kristus, kita dikuduskan. Akal kita, budi kita, sehingga kita hidup dalam kekudusan, dan kita pakaikan hidup kita ini untuk menjadi alat yang membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kehidupan seorang Kristiani. Bagaimana Yesus hidup di muka bumi ini, seperti itulah kita harus hidup ketika kita hidup di muka bumi ini. Hidup adalah kesempatan. Dan pergunakanlah kesempatan itu selagi masih ada waktu. Pergunakan dengan baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi mari kita gunakan setiap kesempatan itu dengan baik. Menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Membawa mereka menuju ke surga. Mengajar mereka tentang semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Take every chance. Use every chance to bring soul to Jesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. William Carey berkata, bayarlah berapapun harganya untuk membawa jiwa itu kepada Tuhan. Bayar berapapun harganya. Karena penting sekali bagi kita untuk membawa jiwa kepada Tuhan.
Ketika kita membawa jiwa kepada Tuhan, ada upah, yaitu mahkota kehidupan yang menanti kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka memberikan hidupnya menjadi batu yang dipakai untuk pembangunan suatu rumah rohani. Sehingga melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berkati mereka sepanjang hari ini, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.